Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu kita, majlis yang membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan pikiran kita serta memberikan pemahaman yang benar kepada kita dan semangat di dalam mengamalkan yang hak dan meninggalkan yang batil. Ucapan salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini tersambung kepada keluarga beliau, kepada anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang selalu berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi tegaknya agama yang mulia ini, serta kepada siapapun dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa teguh di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Malam ini kembali kita bersama Tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Ini sekedar mengulang, kemudian sudah kita bahas sedikit. Ya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Adam menerima dari Rabbnya. Ya. Kalimat, apa kalimatnya? Apa? Doa yang diucapkan Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa'tarafa bi dzambihi. Ini adalah cara yang terbaik kita untuk bertaubat kepada Allah, mengakui dosa. Ketika kita bersalah, kita akui dosa kita. Wa sa'alallaha maghfirah. Dan kemudian ada meminta ampun. Nah, ini yang kedua. Akui kesalahan kita, kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Fataballahu alaih, dan kemudian Allah menerima taubatnya. Maka dari sinilah yang pertama, syarat taubat itu kita menyesali dan kita akui serta kita sesali apa yang telah kita lakukan. Yang kemudian kita berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu. Nah, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah huwat tawwab. At-tawwab adalah zat yang pemenerima taubat. Liman taba ilaihi wa anab. Siapapun yang ingin bertaubat dan siapapun yang ingin kembali kepadanya, Allah terima. Ini rahmat Allah.
Allah selalu membuka pintu-pintu taubatnya kepada siapapun yang telah melakukan dosa. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha yabsutu yadahu bil lail." Allah membentangkan tangannya di malam hari, menerima orang-orang yang taubat, menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Dan sebaliknya pula Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari, akan menerima taubat para pelaku dosa di malam hari. Selagi waktu kita ada dan selagi kesempatan terbuka, segeralah kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Di sini disebutkan innahu huwat tawwab. Allah yang menerima taubat. Yang kedua disebutkan sifat Allah Ar-Rahim, yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim kepada hambanya bi'ibadihi, wa min rahmatihi bihim an waffaqahum lit-taubati wa 'afa 'anhum wa safah. Di antara bentuk rahmat Allah kepada hambanya, pertama, Allah bimbing hamba itu untuk bertaubat. Seseorang jika bersalah lalu dia punya kesadaran untuk bertaubat, itu rahmat Allah. Setelah Allah bukakan pintu taubat, rahmat yang kedua, Allah maafkan. Allah berikan ampunan kepada kita atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan dalam diri kita kasih sayang Allah yang begitu banyak. Karena siapapun dalam setiap detik kehidupan ini selalu nikmat Allah tercurah kepada kita. Dan bahkan mungkin di saat kita merasakan nikmat itu, kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ini ayat yang ke-37. Kita masuk ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih dalam kisah ya Nabi Adam alaihissalam, qulna habitu minha jami'a. Di sini Allah Subhanahu wa taala, qulna di sini kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ihbitu minha jami'an. Ya, turunlah kalian semua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, petunjukku kata Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada dua jaminan. La khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih hati. Ikhwatal kiram rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Syekh Sa'di menjelaskan ayat yang mulia ini. Karrara al-ihbat liyatarattab alaihi ma dzakar. Allah mengulangi beberapa kali ihbat, di mana turun. Ya, di sini apa yang Allah inginkan. Ya. Maka di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, ay waqt wa zaman ja'akum minni ya ma'syarat tsaqalaini hudan. Di sini Allah menekankan kapanpun, saat dimanapun misalnya kalian berada, wahai jin dan manusia. Khitab ini juga nasihat untuk kita semuanya. Jika datang kepada kalian petunjuk, hudan, maka di sini Syekh Sa'di mengatakan makna hudan di sini ai rasul, seorang rasul, wa kitab, dan kitab yang dibawa, yang diturunkan Allah kepadanya, yahdikum, yang memberikan petunjuk kepada kalian dan akan mendekatkan kalian kepadaku, wa yutnikum min ridai, dan mendekatkan kalian kepada ridhaku. Ini subhanallah, Allah katakan kepada kita, kepada siapapun ya, walaupun khitab ini kepada mereka, tapi ayat ini tentu berlaku kepada semua umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, faman tabi'a hudaya. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman tabi'a hudaya minkum. Siapapun di antara kalian yang mengikuti petunjuk
Petunjukku kata Allah Subhanahu wa taala, apa petunjuknya? Bi an amana bi rusuli wa kutubi wahtada bihim. Beriman kalian kepada para rasul yang telah aku utus. Kemudian kalian mengikuti petunjuk kitab yang telah aku turunkan dan berpetunjuk kepada mereka, kepada para rasul. Wa dzalika bi tasdiqi jami'i akhbarir rusuli wal kutub. Dengan cara seperti apa? Mengimani mereka, membenarkan seluruh berita yang dibawa oleh para rasul. Setiap rasul yang aku utus, berita yang mereka sampaikan imani. Dan seluruh berita yang disampaikan di dalam kitab-kitab yakini, imani. Begitulah caranya kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal imtithal lil amri wal istinab lin nahi. Ikuti perintah, jauhkan larangan. Lakukan apa yang diperintah, ya tinggalkan yang dilarang. Itu cara mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah berikan dua jaminan. Siapapun di antara kita ikhwatal kiram yang mengikuti petunjuk Allah, ya, Al-Qur'anul Karim, dan mengikuti rasul yang diutus kepada umat akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan jaminan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dalam ayat yang lain mirip dengan ayat ini Allah katakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yang mengikuti petunjukku kata Allah, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Di sini Allah nafikan dua bentuk musibah. Yang pertama, Allah nafikan kesedihan. Allah nafikan rasa takut, Allah hilangkan rasa takut. Siapa yang mengikuti Allah dan Rasul, yang mengikuti petunjuk Allah, Allah hilangkan rasa takut di hatinya. Yang kedua, Allah angkat ya rasa sedih di dalam hati mereka yang menimpa hati mereka. Di dalam ayat yang lain dia mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada kesesatan dan tidak ada kesengsaraan. Maka inilah jaminan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki kesedihan di hati dan tidak ingin sesat dan tidak pula ingin sengsara, maka kata kuncinya adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, lalu di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala an-nafyul khawfi wal huzn wal farqu bainahuma. Apa sih yang membedakan rasa takut dengan rasa sedih itu? Nah, kalau dia mengatakan wa in kana qad mada ahdatsal huzn. Peristiwa-peristiwa yang masa lampau yang terjadi dalam hidup kita itu akan menghadirkan kesedihan. Biasanya orang sedih kenapa? Karena masa lampau, kisah masa lalu, teringat-ingat masa lalunya seperti itu. Ya, banyak hal yang dia lewati dalam hidup ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lampau itu akan menghadirkan kesedihan. Dan itu kalau dia beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah, maka kesedihan itu akan hilang. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya setiap apa yang dia temui dalam hidup ini. Wa in kana muntadhiran ahdatsal khauf. Jika peristiwanya yang ditunggu atau yang masa yang akan datang atau peristiwa yang akan tiba, biasanya itu akan membuat orang takut. Jelas di sini? Peristiwa masa lampau biasanya menghadirkan kesedihan. Dan bayangan masa yang akan datang itu menghadirkan rasa takut. Ya banyak kita hari ini ya nggak tahu kehidupan kita di masa yang akan datang seperti apa. Orang takut menghadapi kehidupan, orang merasa gamang dan macam-macam apa yang dirasakan oleh orang. Dengan berbagai
masalah-masalah yang dihadapi, ya, takut nanti anak bininya tak makan, takut nanti anak-anaknya tak sekolah, takut nanti anaknya ya berantakan semuanya, cerai-berai dan semuanya. Nah itu adalah masa yang akan datang itu, ya, sesuatu yang selalu dipikirkan yang di masa yang akan datang itu akan menghadirkan rasa takut. Yang jelasnya kita harus menjalani kehidupan kita hari ini dengan sebaik-baiknya dan persiapkan masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan yang ada. Apapun yang terjadi jangan terlalu dikhawatirkan. Berjalanlah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikirkan semuanya, ya kan? Tidak bisa kita lagi beribadah. Tidak ada perasaan lega. Semuanya berat hidup ini. Ya, sementara hidup ini sudah berat, apalagi mikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi kepada kita. Memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Ya jangan-jangan nanti begini. Ya jangan pikirkan jangan-jangannya. Berfikirlah positif. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong kita. Allah akan selalu memberikan kepada kita, ya, kemudahan-kemudahan. Ikhtiar sebagai manusia dilakukan, tunggu hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Fanafahu ma'amman ittaba'a hudah. Nah, kedua hal ini Allah hilangkan pada seseorang yang mengikuti petunjuk Allah. Allah hilangkan kecemasan di masa yang akan datang dan Allah hilangkan kesedihan dari peristiwa masa lampau. Inilah rahasia kalau orang beriman mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan hilang sebuah kedua keadaan yang sangat ditakuti oleh orang ini. Fadzan tafaya hasala didduhuma wa huwal amnu tam. Kalaulah keduanya hilang, artinya jauh dari kehidupan kita, di saat kita mengikuti petunjuk Allah, maka yang akan terjadi adalah ketenangan, hidup kita aman. Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat, kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul kiram, ketika kita menjalankan petunjuk Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan keamanan yang sempurna. Wa kadzalika nafidh dhalal wasyaqa amman ittaba'a huda. Allah juga jamin siapa yang mengikuti petunjuknya, Allah jamin tidak sesat dan Allah jamin tidak sengsara. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, ya taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu. Jaminan dari Allah sang pencipta kita memberikan jaminan, dan dari Muhammad alaihi salatu wassalam Nabi kita yang memberikan jaminan. Inilah mutiara kehidupan yang harus kita pegang agar kita selamat dunia akhirat. Kalau petuah-petuah manusia itu terkadang ada benarnya, tapi tidak ada jaminannya. Tapi ketika firman Allah dan hadis Nabi kita pegang dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan jaminan sesuai apa yang telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka apabila kita tidak sesat dan tidak sengsara, maka kita akan mendapatkan al-huda was sa'adah. Kita akan mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan. Maka sesuatu yang sesat akan menghantarkan kepada kesengsaraan. Tetapi setiap petunjuk ayat dari Allah akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Mana yang kita cari? Bahagia atau sengsara? Tentulah kita menginginkan kebahagiaan. Kalau menginginkan kebahagiaan, tidak ada jalan kecuali apa yang telah Allah turunkan untuk diikuti dan diamalkan. Nah, makanya di ayat setelah nanti Allah akan bercerita tentang Bani Israel. Ini korelasi aja luar biasa. Ayat ini Allah menceritakan kepada kita bagaimana ketika kita mengikuti petunjuk Allah, kita tidak akan khawatir, tidak akan bersedih, ya. Dan kita tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Maka
Allah ingatkan ayat setelah ini tentang kehidupan Bani Israel. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kata Syekh Sa'di, faman ittaba'a hudah, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hasala lahul amn was sa'adah dunyawiyah wal ukhrawiyah, maka dia akan memperoleh kebahagiaan, keamanan, dan dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sudah. Kalau ingin bahagia, ikuti Allah Qur'anul Karim. Kalau ingin bahagia, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengikuti ayat Allah dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka hilanglah al-khauf wal huzun wal dhalal was syaqa, dan akan datang kebalikannya. Akan datang kebalikannya. Maka lihatlah para sahabat Nabi yang mulia. Mereka diuji dengan ujian yang berat. Mereka menghadapi berbagai tantangan di dalam menjalankan syariat agama di masa itu. Tapi mereka kokoh di atas agama itu. Mereka teguh di atas agama yang telah disampaikan Allah, yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat setelahnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah gambarkan di sini orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami. Kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka itulah orang-orang penghuni neraka. Siapapun dari manusia yang hidup di dunia ini yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya neraka. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi. Tidak ada orang dari Yahudi dan tidak ada orang dari Nasrani yang mendengarkan tentang risalah saya, kata Rasulullah. Gak mungkin mereka gak dengar, karena di dalam kitab-kitab mereka sudah diceritakan. Bahkan ayat berikutnya ini Allah katakan, wa aufu bi ahdi, tepatilah janjiku. Di antara janji Allah dengan mereka disebutkan oleh para ulama tafsir adalah beriman kepada Rasul yang diutus, Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak menepati janji, orang Bani Israel. Maka mereka ini, kata Nabi SAW, siapapun dari Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang Muhammad yang diutusnya, diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah, membawa risalah, memberikan peringatan dan kabar gembira, yang tidak beriman, yasma'u bi falam yu'min fa huwa finnar, dia tidak beriman, maka tempatnya di mana? Di neraka. Maka ayat hadis ini juga membantah pernyataan orang yang mengatakan bahwa seluruh agama samawi itu benar. Kita katakan dengan perincian, kalau Yahudi di masa Nabi Musa, atau misalnya Nabi Isa, orang-orang Nasrani dengan Nabi Isa, dan orang-orang Yahudi dengan Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepadanya di zaman itu dan mengikuti petunjuknya di zaman itu dan mati dalam keimanan, maka tentulah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tempatnya di neraka. Dan inilah ayat yang mengatakan, ya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Naam, mereka ini adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha wa la yaftur anhumul adzab wa la hum yunsarun. Mereka tak keluar dari neraka, mereka tak berhenti azabnya, dan mereka tidak diberikan pertolongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat azab ini sebagai pelajaran, bukan untuk mainan-mainan. Hari ini
Masya Allah tabarakallah, ada orang-orang yang lancang, yang tidak sopan, yang tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Neraka dijadikan mainan. Bangga pula saya hari pertama saya dalam neraka. Ini orang-orang kawan saya di zaman ketika dulu di dunia semuanya masuk neraka, disebutkannya nama kawan-kawannya semua. Saya katakan dia bangga. Dan bahkan ada pula satu, ini kamar saya di neraka, ditunjukkan pula. Ini mainan, hinaan. Allah jadikan ayat-ayat tentang neraka itu sebagai pelajaran agar kita takut kepada Allah dan takut kepada azabnya, bukan untuk dijadikan bahan candaan. Dan ini adalah mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama. Ini dengan kemajuan teknologi hari ini, ya, maka jangan sampai kita menghina agama kita atau kita melanggar norma agama kita. Jangan sampai seperti itu. Mana adab, mana akhlak, mana iman? Mana iman? Ini tidak satu dua orang hari ini yang membuat seakan bangga ketika dia ya masuk, ya membuat dirinya di neraka. Ternyata kata dia neraka itu tidak seperti yang dibayangkan. Tidak dasar-dasar kali. Ya namanya itu buatan teknologi tentu tak dasar. Cobalah masuk besok. Tentu masuk panasin api neraka itu. Dan sebenarnya ini sesuatu yang mustahil ya. Dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman. Ketika membaca ayat-ayat azab itu, seharusnya kita berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Dan ketika melewati ayat-ayat surga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa fi hadhihi al-ayat wa ma asbahaha inqisamul khalqi minal jinni wal ins ila ahli sa'adah wa ahli syaqawah. Dari ayat ini, beberapa ayat yang kita baca kata Syekh Sa'di, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa manusia itu terbagi kepada dua golongan saja. Yang pertama adalah inqisamul khalqi minal jinni wal ins ila ahli sa'adati wa ahli syaqawah. Dari golongan jin dan manusia itu hanya dua saja. Yang pertama kelompok orang yang berbahagia, yang kedua kelompok orang yang sengsara. Wa fiha sifatul fariqaini wal a'mal al-mujibah lidzalik. Dan masing-masing ada sifat-sifat karakter-karakter ahlus sa'adah ada, kemudian ahlus syaqawah juga ada. Di antara karakter ahlus sa'adah apa tadi? Mengikuti petunjuk Allah. Itu sifatnya. Dan itu jalannya. Ahlus sa'adah sifatnya apa? Mengikuti petunjuk Allah. Wa ahlus syaqawah kebalikannya. Orang-orang yang sengsara kebalikannya, orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk. Dan masing-masing ada amalan yang mengantarkan mereka, ya. Wa anal jinna kal ins fi thawabi wal iqab. Kata Syekh Sa'di, jin itu seperti manusia, Pak. Seperti manusia di dalam mendapatkan balasan dan pahala dan azab. Jin sama misinya, beribadah juga kepada Allah seperti mana manusia. Ayat yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahum ya mathalu fil amr wan nahi. Ya seperti mana juga mereka diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah dan kemudian juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah menceritakan keadaan orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang sengsara, thumma syara'a ta'ala bi dzikri yudzakiru bani Israil ni'amahu 'alaihim wa ihsanahu ta'ala 'alaihim. Nah, setelah itu Allah mengajak kita untuk kembali mengingat kisah Bani Israil. Ya, Bani Israil ikhwatal kiram. Ayat yang ke berapa itu? 40 ya. 40. Kita lihat. Allah Ta'ala mengatakan ya Bani Israil. Ya Bani Israil. Siapa Israil? Al-murad bi Israil huwa Ya'qub alaihissalam.
Israel kata para ulama artinya Abdullah. Di sini orang-orang Bani Israel masih Allah khitab, Allah panggil dengan panggilan yang baik. Walaupun mereka ini orang Bani Israel ini orang yang paling panjang sejarah hidup mereka di dalam Al-Quranul Karim, dan orang yang paling cepat lupa kepada nikmat Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, Bani Israel kaum yang banyak mendapatkan nikmat Allah, tetapi mereka ini kaum yang paling cepat melupakan nikmat Allah. Mujahid mengatakan bahwa nikmat Allah itu tidak terhitung kepada Bani Israel. Tidak terhitung. Jumlahnya, banyaknya. Semuanya Allah berikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Sehingga penyimpangan mereka itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa kitab yang Allah turunkan kepada mereka Bani Israel itu, kata Ibnu Mas'ud, hanya dijadikan panduan lisan, tidak dijadikan panduan dalam kehidupan. Itulah sebabnya mereka ini kufur nikmat, lupa dengan Allah sang pemberi nikmat. Maka di sini Allah mengkhitab, ya Bani Israel, yang diminta oleh Allah, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian kepada nikmat-nikmat yang telah aku berikan, nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Israel, siapa tadi Israel? Kalau disebut Israel siapa? Abna Ya'qub, Ya'qub alaihi salam. Ya'qub alaihi salam. Kalau Ya'qub, siapa bapaknya? Ishak. Ishak siapa lagi bapaknya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini makanya kisah Al-Baqarah ini adalah janji-janji Allah yang Allah buktikan kepada Ibrahim alaihi salam. Karena ketika Ibrahim alaihissalam dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin, maka Nabi Ibrahim tidak hanya mengaminkan untuk dirinya, tapi dia juga meminta kepada Allah agar juga dijadikan anak dan keturunannya. Allah kabulkan permintaan Ibrahim alaihissalam. Allah kecualikan satu, yaitu orang-orang dari keturunan yang melakukan kesyirikan. Allah tidak berikan dari keturunannya. Maka dari keturunan Hajar, anak Hajar dan Sarah, semuanya ya itu menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari Hajar maka lahir siapa? Ismail, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam lahirlah keturunan Nabi kita alaihissalatu wassalam dari jalurnya itu. Dari Ishak, Ya'qub, Yusuf, dan semuanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini al-khitab kepada orang-orang Bani Israel tidak dibedakan. Kata Syekh Sa'di, alladzi bil Madinah wa ma haulaha, baik mereka yang berada di kota Madinah dan seputarnya, di sekelilingnya, wa yadkhulu fihim man ata man ba'dahum, masuk juga khitab ayat ini kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Fa amarahum bi amrin am, Allah perintahkan kepada mereka dengan perintah yang umum. Apa? Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kata Syekh Sa'di, yasmal sa'irun ni'am, seluruh nikmat allati sayadhkur fi hadhihi surah, yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Wal murad bi dzikriha bil qalb i'tirafan wa bil lisan thana'an wa bil jawarih bi isti'maliha fima yuhibbuhu wa yurdihi. Naam, maksudnya di sini bahwa mengingat nikmat-nikmat itu dengan cara apa? Dengan cara ya dihadirkan, diakui dalam hati kita, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu. Makanya Syekh Al-Imam Mujahid mengatakan nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel sudah sangat banyak. Yang diminta oleh Allah hanya satu, yaitu
mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya. Nah, ini juga pelajaran. Kisah Bani Israel bukan hanya kisah panjang, bukan hanya kisah kehidupan mereka, tapi kisah Bani Israel ini juga merupakan cerminan kehidupan untuk kita. Allah turunkan kepada mereka nikmat-nikmat yang sangat banyak. Allah turunkan kepada mereka seorang Rasul bersama kitab yang menjadi panduan, tapi mereka tidak mensyukuri semua itu. Begitu juga kepada kita, Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia, dan kemudian Allah sempurnakan syariat Islam ini dan Allah berikan kepada kita Al-Qur'an. Jangan sampai kita tidak ingat dengan nikmat yang agung ini. Jangan kita sia-siakan. Mari kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah mengingat nikmat Dia, nikmat Allah yang Allah berikan, yang kedua yang diminta oleh Allah, wa aufu bi ahdi. Apa janji Allah yang harus mereka tepati itu? Mengimani Allah dan mengimani rasul-rasul yang diutus serta menegakkan syariat. Itu yang diminta Allah. Makanya tidak kurang 300 nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka, Bani Israel. Dan mereka tidak beriman. Sebagiannya bahkan kelancangan mereka itu sampai membunuh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, begitu jahatnya mereka. Begitu luar biasanya perilaku mereka. Orang-orang yang diutus Allah sebagai rasul dan sebagai nabi, maka mereka bunuh. Tidak beriman saja, tapi mereka bunuh. Ufi bi ahdikum, aku pun akan tepati janjiku kepada kalian, kata Allah. Apa janji Allah kepada mereka? Wal mujazah ala dzalik. Allah berikan balasan pahala-pahala yang telah Allah janjikan kepada mereka. Kita dengarkan azan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas hayya 'alal
Baik, kita lanjutkan. Khadal kiram rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang Bani Israel yang kedua untuk menepati janji mereka kepada Allah. Menepati janji mereka, maka Allah pun akan tepati janjinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayat yang ke-40 ini, wa iyaya farhabun. Hanya kepada akulah kalian ya takut. Disinilah kata Syekh Sa'di, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menepati janjinya. Kenapa? Karena rasa takut yang ada pada diri mereka itulah yang membuat mereka bisa menepati janji. Cobalah kita ya dalam hidup ini. Ya, kita merasakan betapa kalau kita tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin mudah saja orang melakukan pelanggaran. Jangankan aturan Allah, aturan manusia saja kalau orang tidak takut, mungkin orang tak menganggap itu aturan, dengan mudah melanggar. Maka di sini Allah menekankan wa iyaya farhabun. Tsumma amarahum bis-sababil hamil lahum 'alal wafa' bi ahdi. Nah, harusnya memang kepada Allah lah kita takut. Hanya kepada Allah semata kita ya memiliki rasa takut itu. Khadal kiram, maka rasa takut kepada Allah akan mengantarkan orang untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan. Kalau tidak ada rasa takut, orang mungkin mudah saja ya minum khamar, mudah saja tidak salat, mudah saja melakukan perbuatan zalim. Karena ada rasa takutnya. Orang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka mudah bagi dia untuk melakukan maksiat atau pelanggaran. Maka sesungguhnya cara yang terbaik yang menghadirkan rasa takut di dalam kehidupan kita adalah dengan belajar. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah khasyah. Ilmu itu melahirkan rasa takut. Innamal ilmul khasyatullah. Ilmu itu adalah khasyatullah. Maka sungguh orang yang takut kepada Allah itu orang berilmu. Cukup dikatakan dia berilmu ketika dia takut kepada Allah. Tapi ketika dia melanggar aturan Allah, walaupun dia memiliki segudang ilmu, tapi tetap disebut oleh Allah sebagai orang jahil. Orang yang berilmu sesungguhnya adalah orang yang takut kepada Allah. Walaupun tidak memiliki gelar-gelar akademik, tapi dia terhadap aturan Allah, terhadap syariat Allah tidak main-main. Tidak mau melanggar dan tidak mau sedikit pun dia melakukan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang berilmu. Kalau kita ingin tahu ukuran orang berilmu, maka lihat sejauh mana rasa takutnya kepada Allah. Kalau dia takut, maka kemudian dia menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, itu orang berilmu, alim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang Bani Israel, wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kalian takut. Ya, artinya kalau kalian takut kepadaku, kata Allah, maka kalian akan pertama ingat kepada nikmatku dan kalian akan menepati janji-janjiku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat berikutnya, yang mana ayat ini adalah sebuah perintah khusus yang tidak mungkin sempurna iman mereka dan tidak sah iman mereka kecuali dengan yang berikut ini. Apa perintah Allah berikut ini? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Allah katakan, wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan. Kitab yang telah Allah turunkan. Wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh mereka untuk beriman. Tidak Allah suruh mereka untuk tetap berada di atas agama sebelumnya,
tapi Allah suruh mereka untuk beriman kepada Al-Quranul Karim yang telah Allah turunkan kepada hambanya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahum bil imani bihi wattiba'ihi wa istalzim dhalikal iman biman anzala alaihi, dengan apa yang telah Allah turunkan. Imani ya apa yang telah Allah turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian. Ya, Al-Quranul Karim membenarkan apa yang telah turunkan, syariat sebelumnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan musaddiqan lima ma'akum ay muwafiqan lahu la mukhalifan wala munaqidan. Jadi apa yang ada dalam Al-Quranul Karim ini membenarkan apa yang ada pada kalian. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kata Sa'di, musaddiqan lima ma'akum isyaratan ila annakum lam tu'minu bihi. Illam tu'minu bihi ada dzalika alaikum bitakdzibi ma ma'akum. Li'anna ma ja'a bihi walladhi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum. Bayangkan ini kata Sa'di, ini sebuah isyarat penting ini. Kalau kalian tidak beriman kepada Muhammad dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, itu sama saja kalian mendustai Nabi kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Kenapa dianggap mereka mendustai? Karena sesungguhnya yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim membenarkan apa yang ada sama mereka dari kitab Taurat. Bayangkan itu. Jadi, kalau kalian tidak mengimani Muhammad dan mengimani Al-Quranul Karim ini, maka sama saja kalian mendustai kitab yang telah aku turunkan kepada kalian. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, fa inna fil kutubil lati bi aydikum sifah hadha an-nabi alladhi jaa bihi bi hadzal Qur'an wal bisyaratu bih, bahwa di dalam kitab kalian itu sendiri telah ada sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kabar gembira itu pun sudah ada. Itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa illam tu'minu bihi kadzabtum bi ba'di ma unzila ilaikum. Kalau kalian tidak beriman, maka kalian telah mendustai sebagian apa yang telah diturunkan kepada kalian. Ya. Maka barang siapa yang mendustai sebagiannya yang diturunkan kepadanya, maka sungguh telah mendustai seluruhnya. Nah, ini diantara karakter orang Yahud juga begitu. Orang Bani Israel mengimani sebagian, mendustai sebagian. Mengimani Al-Quran ini seluruhnya, totalitas. Tak boleh kita ayat ini kita amini, ini tidak. Kenapa? Karena ini tidak sesuai. Semua apa yang Allah turunkan diimani dan diikuti. Nah, sebagaimana kalian mengimani atau kufur kepada Rasul, satu orang Rasul, maka kalian kufur kepada seluruh Rasul. Mendustai satu kitab itu sama kalian mendustai seluruh, karena kitab itu saling membenarkan. Al-Quran Karim yang datang terakhir membenarkan apa yang telah ada pada kitab Taurat, kitab Injil, ya, dan Zabur. Maka kalian sama saja, jika kalian mendustai satu kitab, berarti kalian mendustai seluruh kitab. Kalian mendustai satu Rasul, berarti kalian mendustai seluruh yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan pertama Allah kepada mereka apa? Setelah Allah perintahkan mereka beriman, maka pesan Allah, wala takunu awwala kafirin bih. Ya kan? Jangan kalian menjadi orang yang pertama kufur kepada Rasul dan kepada Al-Quran. Di sini Syekh Sa'di menyebutkan maksudnya, jangan kalian menjadi orang pertama yang kufur kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Quranul Karim. Ya. Kata-kata awwalu kafir bi ini ablaq dari kata-kata wala takfuru bih. Kata Sa'di mengatakan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya, maka lebih besar dan lebih dahsyat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
di dalam ayat ini. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kufur, yaitu lebih kuat, lebih dahsyat, besar pesan Allah Subhanahu wa taala daripada kata-kata wala takfuru bih. Ya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu kemudian Allah menyebutkan pada ayat yang sama, apa yang menyebab mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara al-mani' lahum minal iman wa ikhtiyarul 'ardil adna 'ala as-sa'adatil abadiyah. Sebab mereka ini tidak beriman kepada apa yang Allah perintahkan adalah mencari sesuatu yang rendah nilainya daripada sesuatu yang tinggi dan abadi di sisinya. Inilah sebabnya kenapa mereka tidak beriman, karena mendahulukan yang sedikit daripada yang banyak dan abadi, mendahulukan yang sesaat, mendahulukan yang ada di depan matanya. Inilah makanya Allah katakan, wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jadi ma yahsulu lahum minal manasib wal ma'akil allati yatawahhamuna inqita'uha in amanu billahi wa rasulih fashtaruha bi ayatillah wastahabbuha wa atharuha. Mereka menganggap jabatan yang telah mereka dapat, kenikmatan dunia yang telah mereka peroleh, kalau nanti mereka beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah, akan hilanglah seluruhnya. Makanya kata Syekh Sa'di, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dan mereka memilih dan mendahulukan dunia. Aja dia. Jadi orang di antara penghalang mereka ini tidak beriman kepada Allah karena lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, lebih mendahulukan kenikmatan sesaat daripada kenikmatan yang abadi nanti di hari kiamat kelak. Mereka menganggap kalau nanti kami beriman, maka semua kenikmatan ini akan hilang. Kenapa? Karena kalau sudah ikut aturan Allah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Yang orang kalau sudah menjabat, banyak hal yang mungkin terlanggar, banyak sulit. Maka kemudian mereka takut kehilangan duniawi itu. Mereka mendahulukan keinginan mereka. Maka Allah katakan wa iyaya fattaqun. La ghairi, kata Allah. Hanya kepadakulah kalian bertakwa, tidak kepada selainku. Fa innakum idza taqaitumullah wahdah, kata Syekh Sa'di, kalian kalau beriman kepada Allah semata, aujabat lakum taqwa taqdimal iman bi ayati ala thamanil qalil. Kalau betul-betul kalian bertakwa kepada Allah, kalian akan mendahulukan iman, beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayatnya daripada nilai yang sedikit, yang sesaat di dunia ini. Fa wa dalilun ala tarahhulit taqwa min qulubikum. Ini dalil kama annakum idza ikhtartum ats-tsaman al-qalil fa huwa dalilun ala tarahhulit taqwa min qulubikum. Kalau kalian memilih nilai yang sedikit, itu tanda ketakwaan sudah mulai meninggalkan hati kalian. Kalau orang sudah memilih dunia yang sementara ini, meninggalkan sesuatu yang berharga dan abadi, maka itu tanda di hatinya sudah hilang keimanan dia. Begitulah Allah mengajari kita melalui firman-firman-Nya agar kita mengambil ibrah dan pelajarannya. Dari sifat-sifat orang-orang Bani Israil ini hendaknya kita jadikan sebagai panduan. Jangan kita seperti mereka. Sadarilah tentang kehidupan ini, untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan kemana kita akan berakhir. Pilihlah apa yang Allah pilih, tinggalkan apa yang disuruh Allah untuk ditinggalkan. Pilihlah sesuatu yang memang diridhai oleh Allah. Walaupun manusia ridho dengan apa yang walaupun manusia tidak ridho dengan apa yang terkadang yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetaplah pilih apa yang Allah pilih. Itulah yang terbaik untuk kita.
Walaupun dalam kasat mata kita menilai itu tidaklah menjadi sesuatu yang berharga, bahkan mungkin sesuatu yang pahit dalam hidup kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah, siapapun yang berada di atas pilihan Allah, dia akan bahagia. Dan siapapun yang mengikuti pilihan hawa nafsunya, maka dia akan siap-siap menjadi orang yang sengsara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ya, Allah berpesan wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini juga salah satu sifat karakter orang-orang Bani Israel, mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Dia tidak bisa dicampur adukkan. Ya, jangan kalian campur adukkan hak dengan yang batil, batil dengan yang hak. Ya, pakai yang hak, tinggalkan yang batil. Maka Allah berpesan kepada kita ya agar kita meninggalkan karakter-karakter buruk orang-orang Bani Israel ini. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Ya, maka kemudian Allah menyuruh dirikanlah salat, bayarkanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maka di sini Syekh Sa'di mengatakan warka'u ma'ar raqiin ay sallu ma'al musallin. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Maka di sini kata Syekh Sa'di fa fihil amr bil jama'ati lis salati wa wujubiha. Ayat ini merupakan ayat yang memerintahkan untuk salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah itu. Sallu warka'u ma'ar raqiin. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ya tentu bersama siapa? Ya orang-orang yang di masjid. Rukuk di masjid bersama orang-orang yang berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebutkan rukuk? Tidak sujud. Wasudu ma'as sajin, tapi warka'u ma'ar raqiin, karena di antara salah satu syiar salat kita rukuk, yang mana salat orang-orang Yahud tidak ada rukuknya. Mereka salat ya berdiri, tidak seperti mana kita rukuk. Maka Allah pilihlah kata-kata rukuk agar ini menjadi salah satu pelajaran ta'bir anil ibadati bi juz'iha yadullu ala fardiyatihi fiha, menunjukkan kewajiban salat itu sendiri. Walaupun hanya rukuk yang disebutkan Allah, tapi maksudnya kewajiban untuk melakukan salat secara umum. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima. Talaqqa ya talaqqa, menerima ya. Talaqqa fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Adam menerima kalimat dari Rabbnya. Kalimat apa tadi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, demikian pembahasan tafsir kita malam ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.